Eksposisi Ibrani 6 ayat 4-6. Sekali lagi, eksposisi Ibrani 6 ayat 4-6. Pendahuluan. Ibrani 6 ayat 4-6 merupakan salah satu bagian peringatan dari 5 rangkaian peringatan dalam kitab Ibrani. Peringatan tersebut sebagai berikut. Pertama, Ibrani 2 ayat 1-4. Peringatan supaya pembaca surat ini jangan hanyut di bawah arus. Kedua, Ibrani pasal 3-4. Peringatan supaya tidak gagal seperti yang dialami bangsa Israel di padang gurun. Ketiga, Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 ayat 20. Peringatan supaya maju secara rohani dan tidak boleh berhenti, apalagi mundur. Keempat, Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Peringatan supaya menanggalkan dan menjauhi dosa. Kita yang mempunyai jalan masuk ke hadirat Allah yang begitu luar biasa, diperingatkan bahwa dosa yang tetap dipelihara akan menghasilkan disiplin yang sangat keras dari Tuhan, tetapi bukan neraka. Kelima, Ibrani pasal 12. Peringatan supaya menyerahkan hidup kepada Tuhan secara menyeluruh. Hubungan kita dengan Tuhan menuntut penyerahan menyeluruh. Penjelasan. Penulis surat Ibrani mendorong pembaca suratnya supaya memiliki kedewasaan secara rohani. Mereka harus maju, tidak boleh berhenti atau diam di tempat. Kalau tidak, mereka akan mengalami kemunduran. Sudah saatnya mereka bertumbuh dan tidak lagi meletakkan pemahaman pada ajaran dasar yaitu pertobatan, iman, pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Mereka harus maju. Itulah yang melatar belakangi pernyataan penulis dalam Ibrani 6 ayat 4-6 berikut. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Ada 4 tafsiran utama atas ayat-ayat di atas. Pertama, keselamatan mereka akan hilang, sehingga mereka sedang menuju ke neraka, meskipun mereka pernah percaya dan lahir baru. Kedua, ada sesuatu yang tidak beres dalam iman mereka, sehingga mereka tidak pernah diselamatkan. Mereka hanya dalam tanda kutip mengecap keselamatan, namun tidak dalam tanda kutip memakannya. Ketiga, ayat itu hanya menceritakan suatu pengandaian, yaitu seandainya keselamatan mereka hilang, orang itu tidak tertolong lagi. Keempat, mereka adalah orang yang sudah selamat, tetapi menjauhkan diri dari persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, mereka tidak bertumbuh secara rohani, sehingga berkat-berkat dari janji Allah kepada mereka tidak diperoleh atau terancam. Tafsiran keempat inilah yang sesuai dengan maksud penulis Ibrani. Ada 4 rangkaian kata kerja bahasa Yunani yang dipakai oleh penulis Ibrani untuk melukiskan betapa ironisnya
jika tidak bertumbuh dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus. Pertama, potistentes dalam ayat 4, yang berarti mereka yang telah selesai diterangi. Kedua, geosamenos dalam ayat 4, yang berarti mereka yang telah selesai merasakan. Ketiga, genetentas dalam ayat 4, yang berarti mereka yang telah selesai mendapat bagian. Keempat, geosamenos dalam ayat 5, yang berarti mereka yang telah selesai merasakan. Bukankah semua berkat rohani di atas sudah cukup sebagai modal bagi mereka untuk bertumbuh? Seharusnya ya. Namun sayang, mereka tidak bertumbuh. Penulis surat Ibrani yang sebelumnya menceritakan kegagalan Israel menikmati berkat-berkat janji Allah untuk masuk ke tanah perjanjian, di sini memperingati pembacanya supaya tidak mengalami kegagalan yang sama. Israel gagal karena mereka tidak taat. Pembaca surat Ibrani bisa gagal jika mereka tidak bertumbuh. Seharusnya, cukuplah Israel menjadi suatu pelajaran dari masa lalu. Jangan mengulangi kegagalan yang sama. Tuhan merancang umat-Nya supaya mereka menikmati berkat-berkat dari janji Allah. Untuk itu, kita harus bertumbuh dalam persekutuan dengan Kristus. Kata murtad dalam ayat 6 merupakan terjemahan dari kata bahasa Yunani parapesontas, yang berarti gagal berpegang pada suatu komitmen. Apa komitmen orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi yang membaca surat ini? Komitmen mereka adalah untuk setia kepada Yesus, Anak Allah saja, sebagai Imam Besar Agung, Ibrani 4 ayat 14. Namun, oleh karena tantangan yang begitu keras, mereka meninggalkan komitmen mereka dengan menjauhi persekutuan dengan Anak Allah yang hidup. Persekutuan mereka dengan Dia mulai redup dan tidak bergairah lagi. Jika ini terus terjadi, maka lambat laun mereka tidak akan memperoleh berkat-berkat persekutuan dengan Dia. Patut diperhatikan bahwa kata murtad dalam Ibrani 6 ayat 6 berbeda dengan kata murtad dalam Ibrani 3 ayat 12. Kata murtad dalam Ibrani 3 ayat 12 dari kata bahasa Yunani apostenai, yang berarti gagal mengikuti. Konteks ayat tersebut adalah kegagalan bangsa Israel mengikuti Allah yang menuntun perjalanan mereka ke tanah perjanjian karena mengeraskan hati. Mereka tidak mau mengikuti tuntunan Allah, melainkan mereka menuruti keinginan mereka sendiri dan berbuat dosa terhadap Allah. Penulis Ibrani menganalogikan perjalanan orang Kristen dengan perjalanan Israel ke tanah perjanjian, supaya dalam tanda kutip berhasil dalam perjalanan hidup dengan tetap mengikuti Allah. Kata murtad dalam Ibrani 6 ayat 6 yaitu parapesontas, yang merupakan kata yang hanya muncul satu kali dalam seluruh perjanjian baru. Dalam ilmu tafsir Alkitab, hal ini disebut dengan hapax legomena, karena hanya muncul sekali dalam Ibrani 6 ayat 6 tersebut. Maksud penulis Ibrani supaya pembacanya tetap mengikuti tuntunan Allah dalam perjalanan hidup
sekalipun tantangannya berat. 3 ayat 12. Dan tetap berpegang teguh pada komitmen untuk memiliki persekutuan yang hidup dengan Kristus. 6 ayat 6. Untuk menikmati berkat-berkat dari janji Allah. Jelas, yang dimaksud bukan hilangnya keselamatan, melainkan hilangnya kesempatan untuk menikmati berkat-berkat dari janji Allah dalam perjalanan hidup. Penulis Ibrani melanjutkan pembahasannya, sebab mereka yang menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat 6. Ketika Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Israel, mereka menganggap salib itu layak untuknya. Namun, setelah beberapa di antara mereka bertobat, mereka berpaling dari pikiran itu dan merasa bahwa salib itu sangat tidak layak bagi Tuhan Yesus. Kalau mereka akhirnya meninggalkan komitmen untuk memiliki persekutuan yang hidup dengan Dia karena tantangan hidup, berarti mereka kembali berpikir bahwa salib itu layak untuk Tuhan Yesus, sehingga dikatakan bahwa mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Jika mereka melakukan itu, berarti mereka memihak kepada orang-orang yang setuju dengan penyaliban Kristus. Itu berarti bahwa mereka sudah mengeraskan hati seperti orang Israel dahulu. Pernyataan itu disusul dengan sebuah ilustrasi, sebab tanah yang menghisap air hujan. Dalam ilustrasi itu dikatakan bahwa tanah itu diberkati Allah dengan hujan. Tanah itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang menyenangkan, sehingga tanah itu menerima berkat dari Allah. Namun, kalau tanah yang sama menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka akan dibakar. Api itu akan memusnahkan semak duri dan rumput duri, namun tanah itu sendiri tidak akan musnah terbakar. Makna pernyataan penulis Ibrani tersebut adalah bahwa kita diberkati oleh Allah dengan pengampunan. Kalau kita menghasilkan buah yang baik, kita selanjutnya akan menerima berkat. Namun, kalau kita hanya menghasilkan dosa dan masalah, maka dalam tanda kutip, api disiplin ilahi menanti. Disiplin dari Tuhan kepada umat-Nya tidak dimaksudkan untuk menyusahkan kehidupan mereka, melainkan untuk mengarahkan orang itu kepada Dia yang mengasihi kita. Orang itu dapat dipulihkan kembali supaya bersekutu erat dengan Dia, dan kemudian menikmati berkat-berkat dari janji Allah dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian jelaslah bahwa teks ini tidak berbicara mengenai hilangnya keselamatan, melainkan peringatan kepada orang-orang yang menjauhkan diri dari persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus. Penulis surat Ibrani mendorong supaya mereka bertumbuh secara rohani, sehingga mereka dapat menikmati dalam tanda kutip berkat-berkat dari janji Allah. Penerapan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat keselamatan yang sudah diberikan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kita memeriksa diri kita di hadapan Allah. Apakah hidup kita dituntun oleh Allah atau dituntun oleh keinginan kita sendiri? Ketiga, kita memeriksa diri, apakah kita masih dan terus ada dalam persekutuan yang hidup dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, atau kita mulai meninggalkan persekutuan dengan Dia? Keempat, kita dirancang Allah untuk menikmati berkat-berkat dari janji-Nya.
Jangan sampai karena dosa, kita gagal menikmati berkat-berkat tersebut dan malah kena disiplin ilahi. Kelima, hidup kekristenan kita seharusnya sudah dewasa, mengingat lamanya kita menjadi orang percaya. Jangan lagi seperti anak-anak secara rohani, melainkan bertumbuh ke arah kedewasaan secara rohani. Keenam, sudah saatnya kita berbuah, dan buah kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ketujuh, jika saudara pernah jatuh, bangkitlah. Jangan mau terpuruk dalam kegagalan, melainkan saudara harus memulai lagi untuk melakukan kehendak Allah. Kedelapan, Allah mengadakan perjanjian dengan saudara selaku umat-Nya. Perjanjian itu dimaksudkan Tuhan sebagai sarana mengikat hubungan antara Dia dengan saudara. Allah meminta komitmen saudara. Coba ingat kembali komitmen apa yang pernah saudara nyatakan di hadapan Dia. Sekarang lakukan lagi. Eksposisi Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sekian dan terima kasih.